Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa berangkat ke sekolah mencari ilmu. Sebelum materi kita seperti biasa berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan dipimpin. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum dimulai kita absen dulu. Adainul Syafa, Ahmad Alvin Kaukabi, Ahmad Farhanul Hamid, Alula Ayunindia, Cantika Putri, Dayita, Erlangga, Faironita, M Jadid. Jadi mana? Kenapa? Oke, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Muhammad Nazril, Muhammad Wildan, Muhammad Ainul, Muhammad Arai, Naufal Alfan, Sefi Wahyu, Sifana, Vicky Fatih. Alhamdulillah bisa berangkat sekolah. Terima kasih anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang haji. Ya, tentang apa? Haji. Mungkin ada yang masih ingat haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 5. Rukun Islam yang ke-5. Ayo coba, siapa yang masih hafal rukun iman yang ada 5 itu? Siapa? Ya kamu itu. Apa itu? Naila, ya Naila. Sebutkan rukun Islam. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu kalau kita sering belajar, insya Allah tidak akan melupakan pelajaran-pelajaran yang telah lama kita pelajari. Itu pelajaran sejak kita masih apa? PAUD ya. Haji. Kita sekarang akan belajar tentang rukun Islam yang ke-5 yaitu haji. Untuk lebih lengkapnya, mari kalian saksikan video berikut ini ya. Perhatikan yang serius karena nanti kalian akan ada tugas diskusi tentang haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Perhatikan ya.
Amati, boleh dicatat poin-poinnya nanti. Silakan dibuka buku tulisnya. Apa saja yang soleh dan juga soleha pada mau nggak nih berangkat haji? Siapa dong yang nggak mau berangkat haji? Soalnya udah haji kan poin-poin kelima ya. Nah sebelum itu kita harus tahu nih tata cara pelaksanaan haji yang benar dan baik itu bagaimana sih? Yuk kita bahas sama-sama. Nah itu rukun haji ada berapa itu? Tata cara ibadah haji dimulai dengan bertanya dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian ia mengerjakan ibadah haji dengan membaca niat berhaji. Wa akhirtu billahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dan menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Tangannya tidak Di mana memakai pakaian dan memakai muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesra atau berhubung intim, memakai atau bertekad, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan menyanjurkan berbadan mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam kegiatan ini, jemaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk mengukur jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumlah korban dengan 7 butir kerikil satu persatu. Tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahapan selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai mundur, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahallul, diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu asalan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah alaina abwaaba rahmatik. Jemaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1 sampai 3 jemaah dianjurkan untuk lari dari kecil. Sedangkan untuk putaran 4 sampai 7 jemaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jemaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah, masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah, itulah adik-adik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan juga yang benar. Nah, itu harus tahu ya, kita harus tahu sebelum kita berangkat haji nanti. Semoga kita dimampukan dan dimudahkan oleh Allah SWT untuk berangkat haji atau umrah ke Baitullah. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk subscribe dan kalau ada yang suka maupun ini silakan klik tombol like ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, itu tadi tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, sekarang tugas kalian setelah mengamati video tadi sudah bisa dipahami ya videonya tadi. Sekarang tugas kalian, Pak Guru mau menyuruh kalian buat 4 kelompok. Ayo, buat 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Tugas kalian nanti adalah mengurutkan tentang pelaksanaan tata cara haji atau rukun haji ya. Nanti Pak Guru bagikan gambar kalian rangkai sesuai dengan urutan rukun haji. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Kasih waktu 5 menit, kalian rangkai, diskusikan sebagaimana yang kalian lihat di video tadi tentang rukun-rukun ibadah haji. Oke anak-anak sekalian, sebelum kalian presentasi tugas diskusi kalian, mari kita bernyanyi bersama dulu tentang ibadah haji ya. Ikuti ya, biar kita fresh lagi. Ayo. Ini gambarnya siapa ini? Alvin sama siapa? Alvin. Ayo. Sambil baca kalian mengikuti gantian per kelompok untuk presentasi tugas kalian tadi. Silakan di kelompok 1 dulu, ayo.
Sebutkan rukun haji sesuai dengan urutannya tadi. Sesuai yang gambar kalian terima tadi, ayo. Satu apa? Oh, yang keras. Dua. Gambarnya diperlihatkan toh. Dua apa? Wukuf. Tiga. Apa tiga? Tawaf. Empat. Sa'i. Lima. Lima apa? Tahallul. Betul anak-anak? Betul? Betul. Ya, terima kasih untuk nomor satu. Ayo, lanjut ke nomor dua. Nomor dua, silakan ketua kelompoknya yang megang, kemudian nanti dibaca bersama-sama. Satu apa, dua apa itu ya. Yang lebih keras lagi, yang semangat. Biar besok cepat berangkat haji. Ini. Ayo nomor dua, sebutkan rukun haji sesuai dengan gambar yang ada. Satu, yang keras. Dua, wukuf. Tiga, tawaf. Sa'i. Lima, tahallul. Betul? Oh, terima kasih nomor dua. Ayo nomor tiga. Nomor tiga. Bawa semua. Ainul yang semangat Ainul, biar bisa cepat berangkat haji. Ayo diurutkan. Yang keras ya, punya satu apa gitu. Ayo dibaca, kasihkan semuanya. Diurut satu, rukun haji satu. Satu apa? Satu apa? Gambarnya diperlihatkan. Gambarnya diperlihatkan gini loh. Satu apa? Yang keras. Dua. Dua apa? Wukuf. Yang keras toh ini kok lemas sekali. Belum sarapan. Ayo. Tiga. Bersama-sama toh. Tiga. Tawaf. Empat. Empat apa? Sa'i. Terus terakhir tahallul. Betul anak? Oh, terima kasih kepada sekarang kelompok 4 terakhir. Yang semangat Mas Afin apa? Di kembali. Ayo dibaca bersama-sama ya, biar yang lain kedengaran. Ayo. Rukun haji ada 6, bukan? Satu. Dua. Apa itu? Wukuf. Tiga. Tawaf. Empat. Sa'i. Lima. Tahallul. Tadi kok ada 6, satunya apa? Satunya apa? Tertib. Karena tertib nggak ada gambarnya ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Itulah tadi anak-anak sekalian tentang pengertian haji. Jadi haji itu apa? Haji adalah artinya berkunjung. Kalau menurut istilah haji itu berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melakukan ibadah dengan cara, waktu, dan tempat tertentu. Nah, untuk melakukan ibadah haji seperti ibadah-ibadah yang lain tentu ada syarat dan rukun. Nah, syaratnya haji itu apa saja? Ayo perhatikan ya. Syaratnya haji yang pertama itu harus Islam. 2, balik. 3, merdeka. 4, istiqoah atau mampu. Ya, yang pertama Islam. Jadi orang mau haji itu harus Islam. Selain Islam lawan haji tidak boleh, tidak sah. Yang kedua apa? Balik. Balik itu apa? Ayo, yang tahu balik itu apa? Ayo. Balik adalah kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan sudah sudah menstruasi bahasanya. Selain bahasanya menstruasi. Nah, itu berarti sudah balik. Nah, kalau anak kecil belum balik gimana Pak? Boleh tidak berangkat ke sana? Berangkatnya boleh, tapi melaksanakannya masih belum sah.
Berarti nanti anak kecil ini kalau sudah besar, sudah balik dan dia mampu, kaya, banyak uangnya, dia masih wajib melakukan berangkat ibadah haji. Itu dulu apa syarat yang kedua. Yang ketiga merdeka. Merdeka itu berarti apa? Bukan budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak. Kalau zaman Nabi dulu ada yang namanya budak. Siapa yang tahu pengertian budak? Belum tahu? Nah, berarti kan budak itu adalah harta rampasan perang. Dulu orang Islam kalau perang dengan orang kafir terus menang, itu orang kafir itu diambil. Ya, bukan barangnya saja tapi sawongnya diambil, dipek. Nah, itu namanya budak. Dipekerjakan tanpa dibayar, tanpa digaji. Itu namanya budak. Nah, kalau budak nggak boleh berangkat haji, ya, karena dia menjadi tanggungan tuannya yang memilikinya. Nah, terus yang terakhir syaratnya yang keempat itu apa? Istiqomah. 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 Istiqomah itu bahasa Arab yang artinya mampu. Mampu apa saja? Satu, mampu jasmani, rohani atau kesehatannya. Terus mampu biayanya, mampu kendaraan atau transportasinya, mampu perjalanannya. Orang haji itu harus sehat jiwa dan raga. Kalau jiwanya saja sehat, raganya sakit, kena stroke, ya nggak wajib haji meskipun dia kaya. Kemudian istiqomah yang kedua tadi apa? Selain sehat jasmani rohani, harus mampu biaya, harus punya uang dulu buat bayar transportasinya, biaya hajinya ya. Terus yang ketiga, mampu kendaraan transportasinya. Orang haji itu harus ada mobil atau pesawat atau kapal yang mengantarkan ke sana. Kok misalnya sudah punya uang banyak, sehat, tapi dia gak ada mobil, gak ada pesawat, gak ada kapal laut, dia tetap belum wajib ya. Terus kemudian yang terakhir apa? Aman perjalanannya. Nah, kita Indonesia itu dengan Mekah jauh apa dekat? Jauh, melewati beberapa negara. Kalau di negara tengah-tengah sana ada peperangan, ya, orang Indonesia belum wajib berangkat haji. Kenapa? Karena perjalanannya tidak aman. Nah, itu tadi tentang syarat, rukun, tata cara haji. Apakah sudah paham anak-anak? Ya? Paham atau belum? Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ayo, saya tunggu sebelum kita akhiri materi pagi ini. Ayo tadi siapa yang mau tanya? Ayo. Pak. Ya, tanya. Ini siapa Mas Firdan? Gimana? Ikhram ya, pertanyaan yang bagus. Ikhram itu apa? Tadi kalian presentasi maju ada ikhram ya, ada wukuf. Nah, ikhram itu apa? Mungkin ada yang sudah tahu ikhram? Belum tahu. Nah, kalau belum tahu Pak Guru jelaskan. Ikhram adalah memakai pakaian ikhram disertai niat melakukan haji dan umroh. Jadi ketika memakai pakaian ikhram, tadi yang laki-laki apa? 2 helai kain putih tidak berjahit. Itu dipakai dengan niat nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Itu yang laki-laki. Yang perempuan memakai pakaian yang menutup aurat selain wajah dan telapak tangan. Nah, itu tentang ikhram. Sudah tahu? Siapa ini? Firdan, Mas Firdan sudah paham? Nah, itu ikhram adalah memakai pakaian ikhram disertai niat untuk melakukan haji dan umroh. Biar kalian tidak lupa, jangan lupa pulang nanti tetap belajar di rumah. Mungkin ada yang belum paham ya ini. Siapa? Oh, tahalul. Ini siapa namanya kan? Aira. Nah, ada pertanyaan tahalul. Mungkin yang laki-laki ada yang bisa jawab. Tahalul adalah, ayo tadi apa tadi tahalul? Sudah dikuliahkan. Ayo Mas Yudan sepertinya mau jawab. Itu tadi gambarnya yang kamu peragakan itu tadi. Nah itu
Mungkin Mas Farhan memotong rambut. Dijawab Mas Farhan kalau tahalul itu memotong rambut. Gimana? Ada yang mau menambahi lagi? Ya. Loh, pertanyaannya belum selesai jawab kok. Sebentar ya, ini temannya tanya tahalul. Tahalul dijawab Mas Farhan adalah memotong rambut. Lebih lengkapnya memotong rambut paling sedikit 2 atau 3? 3 helai. Paling sedikit 3 helai. Jadi rambutnya diambil 3, itu namanya tahalul. Atau lebih bagusnya lagi dicukur semua biar apa? Dibuat doa itu ya. Kalau rambutnya dicukur semua itu dengan harapan dosa-dosanya juga ikut hilang semuanya. Sudah paham ya tahalul? Memotong rambut paling sedikit 3 helai. Itu tadi ada yang tanya lagi apa? Tanya apa? Sa'i. Sa'i itu apa sa'i? Ayo. Ayo kamu coba jawab. Dari sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Coba tunjukkan gambarnya yang mana sa'i. Nah, ini adalah gambar tentang sa'i. Ini Mas. Siapa tadi yang tanya itu? Ini gambar sa'i. Ini gambar menggambarkan orang lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Ini diulang sampai 7 kali ya. Kalau lupa Pak bagaimana? Ini sudah 5 atau berapa? Harus diambil yang lebih kecil. Kalau lupanya itu 5 atau 6 berarti kita beranggapan baru 5 ya. Jadi sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya, paham semua? Nah, tolong nanti di rumah tetap dipelajari materi tentang haji. Bisa kalian unduh di YouTube atau browsing di internet, cari pemahaman yang lebih detail tentang haji. Nanti itu ada larangan-larangan, ada wajib haji, ada sunnah haji. Ya, tolong dipelajari di rumah. Nah, mungkin materi pada hari ini kita sudahi dulu. Tolong kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo, dirapikan rambutnya. Ya, rapi semua. Sebelum Pak Guru akhiri, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, tolong tetap semangat belajar ya. Di rumah boleh kalian browsing di internet, setel, putar YouTube, cari pengetahuan lebih detail tentang haji. Harapan kita paham ibadah haji sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.